Menurut hikayat, Nyai Cempokorani adalah yang menunggu pohon besar itu dan yang pohon sekaligus penjaga hutan kawasan P. Kamu tahu cerita Pangeran Diponegoro, Sarah? Tanya kakeknya. Sarah tidak menjawab. Untuk gadis seperti Sarah hanya tahu bahwa Diponegoro adalah pahlawan bangsa yang berperang melawan Belanda. Sarah memilih untuk menggelengkan kepalanya. Pada waktu Perang Jawa, atau yang dikenal orang dengan Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro diakali oleh kompeni. Katanya diajak berunding malah ditangkap. Perang yang berlangsung dari tahun. Kakeknya berusaha tenang untuk mengingat. 1820 sampai 1830. Kakek ingat perangnya selama 5 tahun. Perang itu berhenti dan bukan hanya Diponegoro. Anak buahnya pun ditangkapi. Mereka kocar-kacir ke segala penjuru Pulau Jawa. Kakek menghisap rokoknya dalam sekali. Ketegangan dalam ruangan itu menenang, berganti menjadi tenang. Yang hadir beringsut hikmat. Salah satunya mereka lari ke tanah ini. Tanah bekas keraton D. Keraton yang hancur dan hilang. Tanah ini sudah menjelma hutan besar. Hewan-hewan buas di segala penjuru, baik yang kelihatan atau yang tidak. Para anak buah Diponegoro itu berubah menjadi bandit-bandit hutan. Bersembunyi di hutan, dan jika ada orang yang tiba-tiba melintas hutan, apalagi kalau itu rombongan kumpeni, mereka jarah dan mereka bunuh. Tapi dari cerita orang-orang tua, ada yang mengatakan bahwa anak buah Diponegoro ini bertemu dengan Nyai Cempokorani. Perempuan itu cantik, dan pada waktu itu tidak ada orang cantik kecuali kalau dia dari kerajaan atau dia dari keluarga anak-anak kumpeni. Karena tidak ada kerajaan di tempat ini, Nyai Cempokorani dianggap anak buah Belanda. Diserang, mereka berkelahi dari siang hingga siang hari berikutnya. Tapi mereka tak bisa mengalahkan perempuan ini. Disitulah Nyai Cempokorani menyatakan diri bahwa dia berasal dari kerajaan yang tak kelihatan. Nyai tahu bahwa para bandit itu bukan orang-orang jahat. Mereka hanyalah orang-orang yang kalah, yang sudah kehabisan akal dan harapan. Maka untuk menumbuhkan semangatnya, Nyai Cempokorani mengajarkan sebuah tarian kepada mereka. Tarian tentang kesatria berkuda. Kakek memotong ceritanya. Kamu tahu siapa kesatria berkuda itu, Sarah? Sarah menggeleng, namun kali ini gadis itu memberikan perhatian khusus kepada kakeknya. Tak ada orang yang mengerti apa hubungan cerita ini dengan peristiwa yang mereka alami sore itu. Tapi jarang sekali Mbah Taji berbicara hingga sepanjang ini, kecuali ada maksud yang hendak dia sampaikan. Mereka semua orang memperhatikan dengan seksama. Bahkan para pria yang merokok di teras luar, mereka amping-amping di dekat pintu untuk mendengarkan cerita kakeknya. Kakek melanjutkan ceritanya. Kesatria berkuda itu ya Pangeran Diponegoro dan pasukan berkudanya, Sarah. Bule keluar dengan membawa sebuah nampan berisi beberapa kopi dan teh. Meletakkan di depan setiap orang satu-satu. Ketika berhenti di depan Bayu, bule berhenti sebentar. Oh alah lele,
jarang dolan kepe sampai di sini kok jadi gini. Yang tersentuh justru Sarah mendengar perkataan bulenya. Air mata gadis muda itu meleleh, dia duduk mendekat kepada Bayu dan mengamit lengan kakaknya menyadarkan ke bahu Bayu. Melihat itu air mata bulenya pun merambang. Mama dan ayah jelas ikut menyambung air mata itu. Bule memeluk kedua keponakannya itu. Kalau boleh aku gantikan sakitmu yuk. Bulenya mengambil napas panjang, melepas pelukannya dan duduk di sebelah Pak Le yang mulai ikut berkaca-kaca. Matur nuwun ya dek ya. Suara mama bergetar menatap kepada bule. Air mata yang menggantung itu menetes dan diusapnya dengan kerudung hitam yang dikenakannya malam itu. Pak Le memegang tangan istrinya. Lajeng kados pundi kalau wau Nyai Cempaka Putih? Tanya seorang pria yang duduk di teras depan. Seorang kawannya di dalam mengatakan, "Hus, Cempaka Rani, kok Cempaka Putih?" "Oh, nggih, Cempaka Rani." Dengan wajah malu-malu pria itu beringsut mundur sambil mengambil kopinya. Kakek pun melanjutkan ceritanya. Itulah asalnya kuda lumping, jati lancaran sesek. Itu lambang dari dukungan masyarakat kelas bawah kepada Diponegoro. Mereka yang hidup dengan bambu siap untuk menggunakan bambu. Mereka untuk mendukung perjuangan pangeran dan Ngayogyakarta tersebut. Karena itu setiap jatilan juga ada singa, celeng, apalagi gong sebagai yang dilawan oleh para jaran kepang tadi. Singa dan celeng itu lambang dari apa yang dilawan oleh para kesatria tadi. Angkara murka, tapi juga melambangkan bagaimana para kesatria tadi masuk ke hutan dan berhadapan dengan hewan-hewan di hutan. Itu adalah cerita tentang Diponegoro, tapi juga cerita tentang para anak buahnya yang lari ke hutan, memberi semangat kepada mereka untuk terus melanjutkan perjuangan. Kakek menghembuskan napas panjang lalu melihat ke atas seperti sedang mengingat sesuatu yang terluput. Kalau cerita orang tua tadi benar, sebelum kita menempati tempat ini memang sudah ada yang tinggal di sini sebelum kita. Kita ini cuma tamu. Tapi itu juga cara masyarakat daerah K termasuk di B ini untuk mengingat asal-usul mereka. Itu cuma cara kita menghargai dari mana kita berasal. Jangan lupa air ini yang menjadikan air kita. Tanah ini yang menjadi tanah kita. Mbah Suroso lalu bertanya kepada kakek, "Kalau dari cerita yang kudengar, Bapak sampean itu kan yang dulu membuka hutan di sini. Jadi sebelum Bapak sampean di sini, tanah ini sudah ada yang tinggal." Orang-orang yang datang cukup terkejut karena Mbah Suroso justru menanyakan hal tersebut kepada kakek. Mereka berpikir karena usia Mbah Suroso kelihatannya seusia kakek, maka beliau juga tahu cerita itu. Mereka agaknya lupa bahwa Mbah Suroso jauh lebih muda dari kakek. Dan keluarganya pun baru datang ke sini setelah hutan dibuka oleh orang tua kakek. Kakek menggeleng. Daerah ini dulu masih hutan, tapi di tempat yang tadi punden itu, dulu daerah itu seperti bekas ada orang yang tinggal. Jadi bapak itu memang membuka hutan ini, tapi sudah ada bekas beberapa rumah kuno yang sepertinya ditinggali. Ya, yang sekarang kita jadikan punden itu. Bapak yang ikut meneruskan tradisi jatilan di sini.
Aku juga tidak tahu Bapak tahu dari mana. Mungkin pernah belajar dari sekitar sini. Sarah angkat bicara. Buyut pernah bertemu Nyai Cempaka Rani, kek? Aku ora ngerti. Ketika itulah Mbak Suroso justru yang membuka pembicaraan. Yen saka sing tak delok. Mbak Suroso berhenti agak lama. Tapi ya namanya melihat seperti itu kan bisa salah ya nak. Kita ini gak selalu mengerti. Kita kadang pura-pura mengerti. Sok tahu. Gimana Eyang? Gimana? Aku biasane iso ndeleng sing kaya ngono kuwi. Dia menghembuskan napas panjang. Tapi kok iso yo? Aku pas tanam sajen iki mau ora nemuni apa-apa blas. Ora katon siji-siji yo. Apa ana sing nutup? Ya pas Eyang dulu bisa lihat bagaimana? Sarah mendesak. Kalau dari yang bisa aku lihat dulu. Mbak Suroso melihat kepada Bayu. Ya, kamu lihat di kamar mandi itu yuk. Yang hitam besar. Ingon-ingone buyutmu. Itu diberi oleh Nyai Cempaka Rani. Bayu bergidik. Sarah melepaskan pegangan tangannya dari kakaknya dan melihat kakaknya. Mbak Suroso pun tetap memandang kepada Bayu. Dan kalau aku gak salah, Bayu ketoke yo tau ketemu. Masa Eyang? Eyang tidak tahu. Tapi setahu Eyang Nyai Cempaka Rani itu kalau pas tenang wanginya seperti bunga cempaka. Kembang kantil. Tapi kalau sedang marah baunya arus seperti darah. Itu bau yang aku cium di kamar waktu kamu menginap di rumahku dulu. Makanya aku bilang ada yang tidak beres. Kalau itu benar Nyai Cempaka Rani, mongko dia sedang marah. Kalau dia marah kuatirku panggeblok. Itu juga alasanku untuk setuju mengadakan Murwakala ini. Oh, pada waktu saya... Bayu menahan diri dan tiba-tiba tersenyum malu-malu. Bayu melanjutkan. Sebelumnya saya minta maaf. Tadi saya marah-marah. Saya bahkan berkata kasar kepada bapak ibu. Yang menjawab justru bapak-bapak yang ada di luar. Ora apa-apa le. Bayu tiba-tiba merasa malu dan tersenyum melihat itu. Mama menatap ayah dan tersenyum. Bayu meneruskan perkataannya. Pada waktu saya ngompol itu Eyang. Hayalah, kamu ngompol yuk? Tanya mama. Semua yang hadir tiba-tiba tertawa dan tawa itu memecah segala ketegangan yang terbangun sejak dari hutan. Ganteng-ganteng kok ngompol? Minta disunat lagi mungkin? Timpal Pak Le yang membuat tawa di ruangan semakin membahana. Ruangan yang tadinya terasa berat tiba-tiba menjadi enteng. Wajah-wajah yang tegang dan hikmat itu berganti menjadi sumringah. Para perempuan saling berbicara satu dengan yang lain. Dan bule berdiri. Ada yang mau tambah kopi atau teh ini? Beberapa orang mengangkat gelasnya. Karena tanpa sadar mendengar cerita kakek dan Mbak Suroso, beberapa orang menghabiskan wedang mereka tanpa mereka sadari. Sarah berdiri.
Sarah bantuin bule. Bule tertawa dan mengulurkan tangannya ke Sarah. Sarah berdiri dari tempat duduknya menyambut uluran tangan bulenya. Menggandengnya beberapa waktu yang lalu mereka keluarga yang hampir saja kacau balau. Berkat ompol kekacauan itu tercairkan. Kadang hanya butuh sesuatu yang sederhana untuk memperbaiki keadaan. Aku tidak tahu, kok bisa-bisanya aku tadi tidak melihat apapun ketika tanam sesajen. Mungkin ada yang menutup mataku, ujar Mbak Suroso. Bayu yang lihat ya Le. Tiba-tiba saja Pak Simon angkat suara. Pria yang dari tadi cuma diam mendengarkan itu mengeluarkan sebatang rokok putih dan menyalakannya. Mama yang sudah pulih dari perasaan tertekan hampir angkat suara tentang rokok itu. Tapi ayah menahannya. Mama jadi urung bicara. Bayu bisa membaca ekspresi mamanya dan terkikik kecil. Opa Simon juga lihat kan? Bayu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan serupa. Pak Simon justru menggeleng. Masa opa? Pak Simon tetap menggeleng lalu menghisap rokoknya panjang sekali. Ayah Simon bukannya tidak merokok toh? Siapa lagi jika bukan Mama? Saya ini sudah tidak merokok beberapa tahun, tetapi tetap membawa rokok. Jaga-jaga kalau kepingin. Napas saya dulu sering sesak, tapi sekarang saya tahu kenapa sesak saya hilang. Sama sekali beberapa tahun belakangan ini. Tapi ada yang kesini buat berobat dari sakit paru-parunya loh. Kalau nanti tambah parah gimana? Mama mengomel tapi tak memandang kepada siapapun. Justru menatap langit-langit. Satu saja Jen, tombok kangen. Satu saja loh ya. Dan Mama melihat kepada Bayu. Yang sakit jangan ikut-ikutan loh ya. Berarti Nyai Cempokorani itu yang ke kamar saya itu Eyang, yang pakai baju merah. Benar, bajunya merah, teriak kakek. Itu yang dulu diceritakan Mbah Buyutmu. Bajunya merah. Tapi kalau yang saya lihat tadi, Bayu menahan napasnya, wajahnya tiba-tiba menegang. Orang-orang yang sempat mencair tiba-tiba tertuju kepada Bayu. Saya tadi melihat panggung jatilan di pohon tengah hutan itu. Itu memang kerajaannya Nyai Cempokorani, ujar Mbak Suroso. Bukan. Orang-orang kembali serius. Wajah-wajah tegang itu mengeras. Perempuan berbaju merah itu seperti sinden. Dia melayani dua orang lain. Saya tidak melihat wujudnya, tapi itu yang tadi mendekat kepada saya. Semakin mereka mendekat, tubuh saya semakin sakit dan panas. Itu kenapa saya tadi membanting-banting tubuh saya ke tanah. Saya menghilangkan rasa sakit saya, tapi sekaligus menghindar dari dua orang tadi. Ini serius toh? Mama merinding ini. Mamanya menunjukkan lengannya yang merinding ke depan. Iya, dia bukan pemimpin kerajaan itu. Dan itu bukan kerajaan. Pohon itu cuma seperti alun-alun tempat pertunjukan jatilan digelar. Mbak Suroso yang selama ini menganggap itu kerajaannya Nyai Cempokorani kaget. Lah, mosok Le? Benar Eyang, saya gak bohong. Saya gak berani main-main urusan begini. Saya bahkan melihat perempuan berbaju merah itu duduk bersembah bakti kepada dua sosok yang tidak kelihatan wujudnya itu.
Memang bukan. Pak Simon angkat bicara. Ayah yang terkejut karena ayah tidak pernah mengetahui bahwa orang tua angkatnya itu mengetahui hal-hal seperti itu. Ayah yang dari tadi diam membuka suaranya. Ayah tahu. Pak Simon mencecapkan rokoknya ke asbak. Dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Dia menatap ayah Bayu. Maafkan ayah ya Wijaya. Ini terkait Mbak Ratna. Maksud ayah bagaimana? Saya sama sekali gak paham. Ayahnya menatap ayah angkatnya. Itu penuh pertanyaan. Opa tadi tidak bisa melihat yang Bayu lihat. Pak Simon menatap Bayu. Tapi Opa pernah bisa melihat. Karena itu Opa tadi bilang Bayu jalan terus. Opa pikir semua akan baik-baik saja. Karena dua buaya putih itu memang tidak tinggal di pohon itu. Dia tinggal di Danau Kawah, tempat tanam sajen yang terakhir. Opa gak tahu kalau ternyata dua buaya putih itu ada di sana.